Saya mengambil kesimpulan bahwa bumi ini yang membuat skenarionya adalah Tuhannya Israel, Yahweh Elohim pada saat itu, yang nyata dalam Tuhan Yesus Kristus. Mana mungkin orang yang hanya sekian persen tiba-tiba membalikkan dan mengungguli orang yang 50% ke atas. Justru ini ketika terjadi, ini benar-benar namanya ketidakadilan yang lebih parah. Ya, jadi sudah menurut saya terima kekalahan saja 01 dan 03. Semua ini sudah dalam kendali dan skenario Tuhan Yesus. Ya, kenapa saya bilang Tuhan Yesus? Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya selalu berdoa saudara yang menyaksikan tayangan video-video saya, roh saudara dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa saya selalu mengatakan demikian dan selalu berdoa demikian saudara? Karena kita harus menyadari bahwa kita ini adalah anak-anaknya Elohim yang telah dipilih. Dalam Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang percaya saudara, hanya yang percaya. Saudara bisa baca di sana selanjutnya dan saudara akan mengerti. Itu sebabnya biar roh kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita menyadari status kita adalah anak, sehingga langkah kita tidak hidup sembrono, saudara, seperti orang-orang yang tidak mengenal Yahweh Elohim kita. Ya. Nah, saudara, saya tidak menanggapi dulu Pak Gilbert mungkin di video berikutnya, ya, kondisi yang terjadi sekarang. Apakah nanti Pak Gilbert masuk, saudara? Ya, wah ini kalau masuk ini benar-benar parah ya. Setelah Pak Pendeta Manugulu keluar, Pak Gilbert masuk ya. Mungkin ada sesi khusus atau video khusus yang saya akan bahas di sana. Tapi hari ini saya melihat karena berkaitan dengan putusan MK yang kemarin, semua orang penasaran, ya khususnya mereka yang mengharapkan kemenangan dengan jalur ya seperti itulah saudara ya. Nah, saya ingin sharing bagi saudara, khusus saudara seiman yang sering melihat video-video saya, bahwa ketika pada saat itu ya, kalau saudara ingat pemain-pemain bola umat pilihan ya, saya sebut aja umat pilihan ya, tidak usah, kalau bisa kita menghindari nama negara ya. Umat pilihan mau berlaga di tempat kita ini saudara ya. Maka salah satu eksekutif yang lantang saat itu adalah Pak Ganjar. Iya kan saudara? Saya nggak habis pikir loh. Sehingga pada saat itu saya langsung membuat video ya, bahwa inilah awal kejatuhan ya si ini saudara ya, yang bertanduk itu kan. Karena kenapa? Saya tuh terlalu yakin dan terlalu percaya dengan Alkitab. Saya membawa ke dalam Alkitab. Karena saya mempelajari Alkitab dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Saya mengambil kesimpulan bahwa bumi ini yang membuat skenarionya adalah Tuhannya Israel, Yahweh Elohim pada saat itu, yang nyata dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Sebelum dia memanggil Abraham, sebelum Yahweh memanggil Abraham, Abraham akan kuberkati kau, kujadikan kau jadi bangsa yang besar. Ya mungkin kalau logat Sumatera begitu atau Batak ya saudara ya. Diberkati orang yang memberkati engkau, terku TUK orang yang mengu TUK engkau. Ngeri loh saudara. Maka itu ketika Pak Ganjar melakukan itu, saya mengambil kesimpulan inilah awal kejatuhan. Saya buat video saudara. Bahkan sebelum pemilihan presiden, wah, saya membuat video juga. Prediksi saya, Pak Prabowo akan jadi presiden. Saya buat videonya. Bahkan historinya saudara. Pada saat saya memilih di TPS itu, saya videokan juga sebagai bukti kan. Nah, dan itu benar terjadi. Alkitab berkata siapa yang mengu TUK bangsa pilihan.
akan menerima yang dia lakukan. Itu luar biasa. Bahkan kita lihat hasilnya di luar daripada harapan banyak orang. Pak Ganjar lebih di bawah daripada Pak Anies. Jadi jangan pernah coba-coba melakukan perlawanan yang dituliskan dalam Alkitab. Karena saya percaya saudara pernah mendengarkan firman ini. Jangan mengu TUK bangsa pilihan kalau tidak mau di KUTUK juga. Maka itu selama konstitusi kita berpegang teguh lalu ngotot untuk tetap mengu bangsa perjanjian, ya saya nggak tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Yang punya langit dan surga yaitu Tuhan Yesus. Di bangsa kita ini kita lihat kondisi yang sedang terjadi. Seperti ada, kalau timbangan itu berat sebelah, tidak sama rata. Kita orang percaya tidak berdaya. Tetapi saya percaya, saya pribadi sangat yakin bahwa Tuhan yang saya sembah sanggup melihat ketidakadilan ini. Dan saya akan terus berdoa dari channel-channel saya. Bukan karena kita ini saudara mau di ini enggak, tetapi tulus hati kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita agar Tuhan yang bertindak dan Tuhan yang berkarya bagi bangsa ini. Jadi kemarin saudara hasil Mahkamah Konstitusi, ya saya lihat orang-orang yang tidak menerima seperti model anak-anak lah saudara, memaksa mau jadi menang, gimana caranya? Hasil pemilihan 50% ke atas dengan yang hanya dapat berapa persen. Kecurangan seperti apa yang terjadi? Ini kan saudara kita lihat ketika orang itu ngotot, ya apapun bisa dilakukan. Maunya menang kan? Nggak terima kekalahan kan? Ya kita nggak tahu saudara, apalagi yang akan dibuat setelah keputusan MK. Ya. Saran saya, yang kalau sudah terimalah. Berbesar hati saja. Mana mungkin orang yang hanya sekian persen tiba-tiba membalikkan dan mengungguli orang yang 50% ke atas. Justru ini ketika terjadi, ini benar-benar namanya ketidakadilan yang lebih parah. Ya. Jadi sudah menurut saya terima kekalahan saja 01 dan 03. Semua ini sudah dalam kendali dan skenario Tuhan Yesus. Ya, kenapa saya bilang Tuhan Yesus? Karena Tuhan itu penguasa surga dan di bumi. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudara bisa melihat video-video saya agar saudara mengerti. Biar apa yang saya sampaikan ini menguatkan saudara seiman sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa kita belajar menerima kekalahan. Berbesar hati aja ya. Jangan seperti anak-anak ngotot gitu ya. Anak-anak itu kadang-kadang belum tahu menjadi haknya ini patut atau tidak. Pokoknya ya maunya saja dia yang menang terus. Itu sifat anak-anak. Nah, tetapi ada sisi baik dari anak-anak yang Tuhan Yesus pun bilang kamu harus menjadi seperti seorang anak kecil. Tetapi kalau kita sudah tahu, oh ini bukan hak kita, ya sudah mengalah saja, ya. Itu saudara, semoga Tuhan memberkati saudara sekalian. Oke ya, saudara itu saja yang saya sampaikan. Tuhan memberkati dan senantiasa memelihara saudara sekalian. Amin.